Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunarti Gustianingrum dari kelas 12 TPTL 2 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat utama pembangkit listrik tenaga Bayu. Nah, pertama-tama apa sih pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB itu? Pembangkit listrik tenaga Bayu atau sering disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga angin adalah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama pada PLTB, yaitu yang pertama ada blades, yaitu kebanyakan turbin baik 2 atau 3 pisau angin bertiup di atas menyebabkan pisau-pisau untuk mengangkat dan memutar. Jadi kayak di kincir angin gitu, bladesnya itu yang muter gitu. Dan selanjutnya ada rotor, terhubung bersama-sama disebut rotor. Nah, selanjutnya ada pitch, blades yang berbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya ada brake, digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dari dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin di luar dugaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi, maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran berlebih diantaranya ada overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar. Nah, selanjutnya ada low speed shaft, mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit. Nah, selanjutnya ada gearbox. Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rpm, sekitar 1000-1800 rpm. Kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk menghasilkan listrik. Gearbox adalah bagian paling mahal dan berat dan dari turbin angin, dan insinyur generator mengeksplorasi direct drive yang beroperasi pada kecepatan rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kontak gigi. Generator berfungsi mengkonversi energi putar menjadi energi listrik. Ada berbagai jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin, antara lain generator serempak, generator tak serempak, rotor sangkar maupun rotor belitan, atau generator magnet permanen. Nah, selanjutnya ada controller. Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin sekitar 8-16 mil per jam atau mph dan menutup mesin turbin sekitar 55 mph. Tidak operasi pada kecepatan angin sekitar 55 mph di atas. Jadi tidak beroperasi saat lebih dari 55 mph karena dapat merusak karena angin yang kencang. Nomor 9 ada anemometer, mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. 10 wind fan, tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dan dengan angin. 10 wind fan, tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. 11 ada nacelle. Nacelle berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator, kontrol, dan rem. 12 high speed shaft, drive generator, poros yang berhubungan langsung dengan rotor generator.
13 ada yaw drive. Yaw drive yang digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin. 14 ada yaw motor, kekuatan dari yaw drive. Dan ke-15 ada tower, menara yang terbuat dari baja tabung, beton atau kisi baja karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi. Menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan lebih banyak. Tower PLTB dapat dibedakan jadi 3 jenis, yaitu ada setiap jenis tower memiliki karakteristik masing-masing dalam hal biaya, perawatan, efisiensi, ataupun dari segi kesusahannya dalam pembuatannya. Ada guyet, latiphase, dan monostruktur. Nah, selanjutnya ada wind direction atau arah alir dari energi angin. Dan pastinya ada penyimpan energi atau baterai. Karena keterbatasan ketersediaan akan energi angin, tidak sepanjang hari angin akan selalu tersediakan, maka ketersediaan listrik juga tidak menentu. Oleh karena itu, digunakan alat penyimpan energi yang berfungsi sebagai backup energi listrik. Ketika beban penggunaan daya listrik masyarakat meningkat atau ketika kecepatan angin suatu daerah sedang menurun, maka kebutuhan permintaan akan daya listrik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, kita perlu menyimpan sebagian energi yang dihasilkan ketika terjadi kelebihan daya pada saat turbin angin berputar kencang atau saat penggunaan daya pada masyarakat menurun. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.